Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Sungguh segala puji hanya milik Allah Jalla Jalaluhu. Kita senantiasa memuja dan memuji, meminta pertolongan hanya kepada Allah, dan memohon ampun atas dosa-dosa yang kita kerjakan. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dan kita berlindung kepada Allah dari kejahatan jiwa kita yang senantiasa memerintahkan kepada keburukan. Tatkala kita sedang sendiri, tatkala tidak ada mata yang memandang, godaan jiwa begitu dahsyat. Kalau bukan Allah yang menyelamatkan kita, kata Allah, walaula fadlullahi alaikum, kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya, ma zaka minkum min ahadin abada, nggak ada satupun yang bersih dari kalian. Dan kita berlindung dari dampak buruk dosa-dosa yang kita kerjakan. Mungkin sebagian kita melakukan dosa tapi tidak merasa berdosa. Tatkala hukuman Allah turun kepada dia, dia bertanya, kenapa aku seperti ini? Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh, salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin rahimakumullah, ada apa dengan corona ini? Alhamdulillah, Surabaya masih normal. Semoga Allah menjaga negeri kita dari segala bala, wabah, musibah, dan petaka lainnya. Kalau kita bertanya mengapa ada corona, corona ini besarnya kayak apa? Masya Allah. Bismillah. Mau informasikan mobil ABT plat nomor F1014SN bisa dilihat karena pemilik rumah mau keluar. F1014SN. Jamaah, suara anak nyaman terdengar, nyaman. Masya Allah. Soalnya kok nggak kedengar yang punya ABV itu sudah berumur. Dan kalau bicara virus corona ini yang wujudnya serius, yang tidak dapat dipandang dengan mata biasa, namun ternyata makhluk kecil itu berhasil melockdown negara-negara. Negara ditutup, yang nyerang bukan pasukan Abraham, bukan. Yang nyerang itu makhluk kecil.
Sekolah-sekolah dipaksa untuk tutup oleh virus. Ekonomi jangan ditahan, terjun bebas. Pabrik-pabrik tutup, pesawat berhenti tidak terbang. Kemarin, hari Jumat, ada teman yang WA dari Kuwait, Ustaz, hari ini penerbangan terakhir, bandara tutup kecuali kargo negara. Kapal pesiar katanya ada 20-an lebih kapal pesiar mau merapat ke Indonesia, ditolak. Nggak perlu kapal pesiar, pulang ke negeri. Tempat-tempat wisata ditutup. Biasa. Yang nggak biasa, naikkan dulu untuk live. Naikkan lagi. Naikkan. Yang nggak biasa naikkan mic ini ke atas. Jemaah yang nggak biasa itu masjid tuh, Mekah, Medina, kita termasuk korban urun. Anak bersama 150 jamaah mau berangkat umroh sampai ke Aqsa. Alhamdulillah kita masih boleh masuk ke Masjidil Aqsa. Mau pulang dari Jordan menuju ke Dubai Madinah tutup, nggak ada. Dan jumlah jemaah umroh yang nggak bisa melaksanakan umroh ribuan. Apa penyebabnya? Virus kecil. Kalau mungkin antum ketemu sama virus itu, antum ingin menyiksa virus itu, tapi jadi masalah dia nggak kelihatan. Virus ini salah satu dari sekian ciptaan Allah Azza wa Jalla yang menunjukkan atas lemahnya manusia. Virus itu naik pesawat tanpa tiket. Bayangkan, masuk ke negeri-negeri melewati imigrasi, orang itu dicek imigrasi. Virus ini nggak jalan dia, dan dia tidak mengelabui. Dia menunjukkan eksistensi diri dia. Dan subhanallah, kalau kita bicara ciptaan Allah yang kecil ini, kenapa Allah ciptakan virus? Kalau bicara hikmah, Allah itu diantara namanya Al-Hakim, Al-Hamid. Allah itu yang penuh dengan hikmah. Tidak ada ketentuan Allah, tidak ada ciptaan Allah, melainkan di balik itu ada hikmah yang besar sekali. Allah nggak malu untuk memberikan percontohan dengan nyamuk. Orang dulu bisa lihat nyamuk. Antum lihat berapa banyak warga Indonesia yang hidup dari nyamuk. Tuh yang kerja di pabrik obat nyamuk, hidup dari siapa dia? Alhamdulillah ono nyamuk, ono nyamuk tutup pabrik. Dia itu bersyukur, ternyata selama ini dia hidup dari nyamuk. Lihat yang lain. Dan bagaimana corona ini Allah ciptakan, dan Allah itu Al-Hamid.
Allah itu maha terpuji. Artinya semua tindakan Allah penuh dengan hikmah, dan Allah pantas dipuji atas apa yang dia kerjakan. Oleh karena itu Rasulullah SAW tidak pernah berhenti memuji Allah Azza wa Jalla dalam kondisi suka dan duka. Kita ini melihat public figure yang muslim, ketika berbincang tentang corona, hampir anak tidak pernah mendengarkan dia mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam semua kondisi. Ketika berhasil menyembuhkan atau ada orang yang sembuh, sebagian manusia bangga dengan dirinya. Padahal kita tahu Allah yang menurunkan penyakit dan Allah yang mengangkat penyakit. Antum lihat corona ini, dokternya pun yang ngobatin mati. Bagaimana dengan corona? Orang sekarang sibuk pakai masker. Ke timur pakai masker, ke barat pakai masker. Kenapa? Akhirnya masker laris. Nggak kebayang tuh orang yang bikin masker bisa terlaris sekarang. Mungkin pabrik masker berdoa, ya Allah mudah-mudahan virusnya nggak habis ya Allah. Kalau selesai virusnya nggak laku lagi maskernya. Wallahu a'lam. Jamaah, Allah ingin menunjukkan betapa lemahnya manusia dan betapa agungnya Allah Azza wa Jalla. Allah ingin mengingatkan kepada umat manusia melampaui batasan yang tatkala diberi akal oleh Allah, mereka mampu membuat berbagai teknologi yang canggih, kadang-kadang lupa sama Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat At-Talaq ayat 12. Allah alladzi khalaqa sab'a samawat. Allah dialah yang menepis langit. Allah ingin ingatkan. Wa minal ardi mithlahun, bumi juga sama Allah bikin seperti langit 7 lapis. Apa bedanya lapisan langit dan lapisan bumi? Kenapa setiap kali Allah menyebutkan tentang langit sab'a samawat? Kalau bumi di dalam Al-Quran Karim disebutkan mithlahunna, seperti langit. Siapa yang tahu jawab? Apa bedanya? Al-Quran Karim selalu 7 lapis langit dan bumi, atau lillahi mulkus samawati wal ardh. Allah pemilik langit-langit dan bumi. Fadhil jamaah, anak kasih hadiah untuk Wahid Ismail. Anak izin minum kalau tunggal jatuh. Nah, karena di langit berendapatnya semua para makhluk Allah termasuk malaikat, dan di bumi hanya malaikat, manusia. Hanya manusia. Di langit tempat tinggalnya malaikat dan makhluk-makhluk Allah. Ruh-ruh diangkat ke langit sana. Bumi cuma tempat tinggalnya manusia.
Dia kurang tepat sebenarnya, cuma nggak apa-apa, kasih hadiah. Apa beda lapisan langit sama lapisan bumi? Angkat tangan yang mau jawab. Nah, gimana? Bumi padat, kalau langit gas. Dia kasih hadiah bahwa kirim ke belakang sana. Jamaah, bedanya kenapa kok langit hampir selalu disebutkan mufrad, hanya kalau bumi saja? Karena lapisan bumi bersambung, lapisan itu nyambung. Sedangkan lapisan langit itu antara satu langit dengan langit selanjutnya itu 500 tahun ya kan? Faham? Paham benda? Kalau bumi itu lapisan selanjutnya ya nempel terus. Buminya satu gitu, lapisannya yang 7. Tapi kalau langit dari satu langit ke langit selanjutnya itu ada jarak. Maka selalu Allah sebutkan 7 arti. Dan kalau antum lihat bumi ini dibandingkan dengan galaksi yang ada, kecil. Dan dalam yang kecil itu ada 7 lapis. Allah mengatakan wa minal ardi mithlahu yatanazzalul amru bainahun. Tuh perintah-perintah Allah, aturan-aturan Allah turun di antara langit-langit itu jamaah. Apa tujuannya? Allah bikin ada banjir, Allah ciptakan mungkin gempa, Allah ciptakan corona, Allah ciptakan kolera, Allah ciptakan virus-virus lainnya, lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir, agar kalian tahu kalau Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Katanya orang Indonesia, oh nggak ada corona di Indonesia. Orang Indonesia alhamdulillah empon-empon selesai. Kena jamu, kena apa, corona mau datang, masalah, assalamualaikum, afwan, nggak jadi. Ada yang berpikir seperti itu. Lah, kalian harus sadar tujuannya. Jangan berbangga dengan makananmu, jangan bangga dengan fisikmu, jangan bangga dengan akalmu sehingga lupa dengan Allah Azza wa Jalla. Maka Allah mengatakan lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Kalau Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Wuhan itu nggak kecil, besar, tutup jalan. Itali tutup, Arab Saudi tutup, Kuwait tutup, mana lagi? Terus kita nggak mau sadar. Makanya antum yang berada di Surabaya, kita yang berada di Jawa Timur, tolong usir ujub dari hati kita. Karena ini yang menyebabkan akhirnya Allah murka kepada hambanya. Kenapa Allah tenggelamkan Qarun di tanah? Kenapa? Qarun ini orang yang pandai membaca Taurat. Bahkan di antara umatnya Nabi Musa, Qarun itu termasuk yang paling hebat. Makanya ketika dia disuruh bersedekah, suruh berinfak, dia bercerita tentang harta yang dia kumpulkan. Innama utituhu ala ilmin indi. Aku bisa seperti ini karena ilmu yang ada pada diriku, karena ilmunya. Lupa menyebut Allah Azza wa Jalla. Bagaimana akhir cerita Qarun? Fa khasabna bihi wa bidarihil ard. Habis cerita Qarun. Kami tenggelamkan dia bersama rumah dan hartanya. Tutup. Dan sampai hari ini, tatkala orang menemukan harta yang terpendam, kata dia harta karun.
Allah ingin kita sadar. Wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Tujuannya supaya kita mengenal Allah. Yang kedua, supaya kita sadar bahwasanya ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Nggak ada yang lepas dari ilmu Allah Azza wa Jalla. Mau sembunyi di mana kita jemaah? Allah tahu dengan apa yang kita kerjakan. Ahibati billah, virus corona ini sudah membantai berapa manusia? 4.000? Mungkin sudah menginfeksi 150.000 dan terus bertambah. Yang mati dengan virus ini sudah 4.000 lebih orang. Indonesia sekali lagi yang sempat mengatakan aman dari corona. Bahkan pada waktu umroh ditutup, sempat wakil presiden atau beberapa menteri yang kontak dengan pejabat di Arab Saudi mengatakan, kenapa kita nggak boleh umroh? Indonesia aman dari corona. Setelah itu muncul satu persatu, kita nggak aman. Jamaah rahimakumullah, kita nih hanya melanjutkan dalam kehidupan ini orang-orang yang sebelumnya pernah ada. Sebelum kita hidup ada orang tua kita, ada kakek kita, terus sambung ke Nabi Adam alaihissalam. Kenapa umat-umat itu hilang dan pergi? Allah menceritakan supaya kita sadar di antara penyebab turunnya bala, turunnya wabah, turunnya musibah adalah perbuatan dosa. Coba kita lihat sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari. Aisyah ini bertanya, Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil ta'un. Aku bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam tentang ta'un. Ta'un itu apa? Wabah penyakit seperti kusta, wabah yang menimpa sebuah negeri, yang kemudian negeri itu jadi lockdown dan rakyatnya mati. Bertanya, apa kata Nabi SAW? Azabun. Kata Nabi, azab yab'athuhu Allahu ala man yasha. Azab yang Allah kirimkan kepada siapa yang Allah hendaki. Jadi bicara azab yang Allah kehendaki orang itu terinfeksi, Allah kirim Tuhan. Wa anna Allah ja'alahu rahmatan lil mu'minin. Dan Allah menjadikannya rahmat buat orang-orang yang beriman. Ada bisa jadi yang terinfeksi ini orang beriman. Jangan berpikir, oh muslim gak mungkin kena, aman. Sahabat-sahabat Nabi SAW mati karena ta'un. Mu'ad bin Jabal yang disebutkan oleh Nabi SAW, a'lamu ummati bil halal wal haram. Umatku yang paling faham dengan halal dan haram. Mu'ad bin Jabal yang dikirim ke Yaman untuk berdakwah oleh Nabi SAW mati karena wabah penyakit. Jadi Allah kirimkan penyakit ini ala man yasha, kepada siapa yang Allah kehendaki. Tapi untuk orang beriman itu jadi rahmat buat mereka. Kenapa kok jadi rahmat? Nah, kenapa kok jadi rahmat? Siapa yang mau jawab?
Nah, berdiri antum biar keras suaranya. Masya Allah, orang yang mati karena wabah taun, mati syahid. Masya Allah, kirim ke sana jemaah. Gimana jemaah? Antum mau mati karena wabah? Ini mati syahid. Betul. Rahmat. Ya tetap Ustaz nggak kepingin kena penyakit sahih. Penyakit itu jangan dipinta. Tapi kalau engkau kena penyakit, jangan nyalahkan siapa-siapa. Oh, anak gara-gara kumpul sama fulan. Apa semua yang kumpul sama fulan terinfeksi? Tidak. Kenapa kok cuma antum yang terinfeksi? Terbukti ada satu orang di keluarga mati karena COVID-19, keluarga yang lain enggak. Dokternya yang ngobatin mati. Maka jangan dipinta. Bahkan kita diperintahkan untuk meminta afiah, meminta keselamatan, meminta kesembuhan. Tapi ketika datang, ingat dengan hadis ini. Itu adab, tapi buat orang-orang beriman jadi rahmat buat mereka. Menghapuskan dosa-dosa mereka, mengangkat derajat mereka. Kata Nabi SAW, "Laisa min ahadin yaqa'u ta'un fayamkuthu fi baladihi sabiran muhtasiban." Tidak ada seorang pun yang terkena taun kemudian dia tinggal di negerinya. Jangan tinggalkan negeri tempat wabah. Jangan. Antum mungkin selamat, Anda belum terinfeksi, antum mau kabur. Jangan. Tetap tinggal di tempat itu. Bersabar. Tapi nggak nyaman di sini, anak takut terinfeksi. Nah, engkau takut terinfeksi, tapi engkau bisa membawa itu virus ke tempat lain. Maka ketika engkau tinggal di negerimu, sabar, berharap pahala dari Allah. Ya'lam annahu la yusibuhu illa ma kutiba lahu. Dia yakin bahwa yang menimpa dia adalah sesuatu yang sudah Allah takdirkan buat dia. Illa kana lahu mithlu ajri syahid, melainkan dia akan mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang mati syahid. Jadi jamaah, corona ini dikirim agar kita sadar. Jakarta sudah mulai menutup sekolah-sekolah. Bandung meliburkan sekolah. Solo, ya, susah. Tapi kita tahu Allah kirimkan penyakit ini kepada siapa yang Allah kehendaki. Ustaz, kenapa di sana ada orang-orang yang menyembah berhala, melakukan kesyirikan, kemaksiatan, nggak berhenti dia kerjakan, kok selamat? Ya, karena Allah nggak berkehendak. Bukan kita yang ngatur kehidupan di dunia ini. Tadi Anda sampaikan kita nggak perlu menyalahkan orang lain. Kita perlu melihat diri kita sendiri. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-An'am ayat 42, 43, 44. Walaqad arsalna ila umamin min qabli. Kami sejatinya, kata Allah, sudah pernah mengutus rasul-rasul kepada umat-umat sebelum. Sudah ada peringatan-peringatan yang Allah tebarkan. Fa'akhadnahum bil ba'sa wad-dharra la'allahum yatadarra'un. Kemudian tuh umat-umat kami berikan kepada mereka musibah-musibah. Kami berikan penyakit yang membahayakan mereka.
Kita uji dengan kelaparan. Antum bisa melihat corona ini menyebabkan negara takut, menyebabkan sebagian tempat kekurangan makanan. Nikmat aman Allah cabut. Nah, dimohon untuk akhwat yang berada di atas agar bisa merapat sedikit ke depan, karena ada yang baru datang tidak bisa masuk. Ibu, mohon merapat sedikit. Bismillah. Semoga yang merapat diselamatkan dari corona. Ya, yang nggak merapat juga selamat. Jangan kita doakan. Nah, sudah merapat, dikasih jalan. Kadang-kala ada ibu-ibu yang duduknya di jalan. Jamaah, Allah bercerita bahwasanya umat-umat sebelum itu sudah Allah kirimkan kepada mereka bala dan petaka, kelaparan, kadangkala peperangan, dikasih bala penyakit sama Allah. Tujuannya apa? La'allahum yatadarra'un, agar mereka kembali kepada Allah, berdoa, mengharap kepada Allah, yakin bahwa saya tidak ada yang dapat mengangkat bala ini kecuali Allah Azza wa Jalla. Hanya Allah yang dapat mengangkat. Jadi ketika dikirim, agar kita kembali kepada Allah. Bagaimana kondisi saudara-saudara kita di Kuwait yang nggak bisa sholat berjamaah? Wallahi, di Abu Dhabi yang azan itu mengatakan sallu fi rihalikum, kalian salatlah di rumah-rumah kalian. As-salatu fi buyutikum, salat di rumah kalian. Mau salat, mau ibadah, dilarang. Iya. Jadi kau sadar, ya Allah, ada apa sebenarnya? Ada apa dengan engkau? Kenapa itu bisa terjadi? Ya, karena dosa-dosa kita. Falaula, nih, kata Allah Azza wa Jalla menceritakan tentang kondisi sebagian umat. Falaula idh ja'ahum ba'suna tadarra'u, andai kata tatkala mereka ditimpa oleh musibah, datang kepada mereka hukuman dari kami, petaka dan bala menimpa mereka, mereka kembali mengangkat tangannya, tunduk patuh kepada Allah. Selesai urusan. Subhanakallahu wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.